Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nia Astiani dengan NIM 4004012525653 Aku dari kelas D, Teknologi Rekayasa Kimia Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di video ini, aku akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah K3LH di unit 2 dengan judul melakukan survei bahaya potensi K3. Yuk simak videonya. Di sini ada unit 2 dengan kode unit M.TTK01KKK01.002.1 yaitu melakukan survei potensi bahaya K3 dengan standar kompetensi kerja SKKNI nomor 309 tahun 2017. Pengertian survei potensi bahaya K3 merupakan langkah pencegahan dilakukan sebelum kecelakaan terjadi, mencari tahu dari mana bahaya itu berasal, apakah dari mesin, kabel yang berantakan, bahan kimia yang bocor, atau cara kerja karyawan yang tidak aman. Hasil dari survei ini digunakan sebagai data utama untuk menentukan apa yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Tujuan dari survei pada K3: yang pertama, mengidentifikasi awal guna menemukan risiko sebelum kecelakaan terjadi. Yang kedua, pencegahan, menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, menentukan langkah perbaikan yang paling darurat. Yang keempat, guna memenuhi standar hukum K3 pada SKKNI nomor 309 tahun 2017. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Dalam melakukan survei potensi bahaya K3, terdapat 3 tahapan utama yang harus kita lakukan. Yang pertama, persiapan. Kita harus menyiapkan dokumen pendukung seperti form checklist identifikasi bahaya dan memastikan penggunaan alat pelindung diri yang sesuai sebelum memasuki area kerja. Selanjutnya ada pelaksanaan, melakukan observasi langsung di lapangan untuk memantau aktivitas pekerja, kondisi lingkungan, serta kelalaian pekerja. Yang terakhir ada pelaporan, seluruh hasil temuan di lapangan didokumentasikan secara sistematis sebagai dasar untuk menentukan langkah pengendalian resiko selanjutnya. Berikut merupakan contoh temuan bahaya yang mungkin saja terjadi. Yang pertama ada bahaya terpeleset, biasanya disebabkan oleh lantai yang licin akibat tumpahan cairan atau oli. Yang kedua, bahaya tersandung, sering terjadi karena adanya kabel yang berantakan atau benda yang menghalangi jalur kerja. Yang ketiga ada bahaya terjatuh, potensi risiko yang muncul saat pekerja berada di area ketinggian tanpa pengamanan yang memadai atau memenuhi standar. Pengendalian potensi bahaya, hierarki pengendalian dari yang paling efektif. Yang pertama ada eliminasi, menghilangkan sumber bahaya, contohnya membuang peralatan yang telah rusak. Yang kedua ada substitusi, mengganti dengan yang lebih aman, misal ganti bahan kimia berbahaya. Yang ketiga ada rekayasa teknis, memodifikasi alat atau lingkungan, contohnya pasang penutup kabel atau pengaman mesin. Yang keempat ada administrasi, pengaturan prosedur, pasang rambu K3 dan pelatihan SOP pada karyawan. Yang kelima ada penggunaan APD atau alat pelindung diri, contohnya sepatu safety dan helm. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah identifikasi yang akurat adalah kunci pencegah kecelakaan kerja.